Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Kantor Kejaksaan Agung terbakar hebat pada Sabtu malam. Setelah 11 jam, si jago merah baru berhasil dipadamkan. Akibatnya 4 lantai gedung Korps Adiaksa tersebut habis dilalap api. Jaksa Agung memastikan dokumen dan berkas perkara aman karena gedung yang terbakar bukanlah lokasi penyimpanan berkas. Meski penyebab kebakaran belum diketahui, namun spekulasi di balik peristiwa kebakaran mulai bermunculan. Pasalnya, Kejaksaan Agung tengah menangani 2 perkara korupsi besar, yakni kasus korupsi asuransi Jiwasraya dan kasus pelarian Joko Chandra yang melibatkan mantan Jaksa Pinangki. Ada apa di balik kebakaran gedung Korps Adiaksa? Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Kombes Polisi Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan narasumber yang lain. Saya mau ke Pak Yusri terlebih dahulu. Selamat malam Pak Yusri. Selamat malam, Mbak. Oke, Pak Yusri, langsung saja sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan dari Polda Metro Jaya atas penyebab kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung, Pak Yusri? Oke, terima kasih ya. Siang tadi sekitar pukul 14.00 lah, kami tim penyidik dan juga dari Puslapor mendapat informasi bahwa TKP sudah dilakukan pendinginan. Kemudian tim kami masuk ke TKP, namun saat sampai di TKP itu masih mendapatkan beberapa lantai lah yang masih mengeluarkan asap ya. Oke. Sehingga kemudian kita koordinasikan dengan Kapus dan juga petugas dari Kejaksaan Agung serta demi keamanan keselamatan daripada petugas penyidik maupun dari Puslapor, maka kita sepakati untuk olah TKP kita undur besok hari Senin itu pukul 9.00, Mbak. Oke. Yang pertama. Oke. Tetapi kita agendakan lagi, juga setelah itu kita melakukan membuat posko. Kita sudah buat posko olah TKP yang berada dalam lingkungan yang dekat dengan TKP kebakaran. Kemudian juga sambil berjalan kita mencoba penyelidikan ini, kita melakukan pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Hari ini kita jadwalkan 19. Oke, ada 19 saksi yang akan diperiksa hari ini. Kalau kemarin sudah ada berapa, Pak? Hari ini, Mbak, karena kita Baru hari ini, ya. Yang tadi, Mbak. Ya. Kita masih mengumpulkan data kemarin karena kejadian baru subuh. Yang tadi kami ketahui ternyata masih ada asap sehingga kita undur untuk olah TKP-nya. Ambil sejalan penyidikan masih berjalan, kita akan mengambil keterangan saksi lah. Ada 19 saksi. Oke, mungkin bisa dibocorkan sedikit Pak Yusri, hasil keterangan dari para saksi yang tadi siang sudah mulai dimintai keterangan itu seperti apa Pak bocorannya? Belum bisa kita ini kan ya, karena penyidik ini kan kita gabung ya, gabungan antara Polres, kemudian juga Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan dalam hal ini, kemudian juga dari Ditkrimum Barreskrim Polri. Ini masih berjalan pemeriksaan sampai dengan hari ini. Ini apa hasil dari pemeriksaan belum bisa kita sampaikan karena tim secara maraton masih melakukan pemeriksaan awal untuk bisa memudahkan. Oke, Pak Yusri, Kapolda Metro Jaya mengatakan akan membentuk tim khusus. Apakah itu akan hanya terdiri dari penyidik dan juga penyelidik dari Polda Metro Jaya atau dari gabungan institusi lain seperti Kejaksaan Agung, Pak? Untuk ini kita gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya dalam hal ini di Reserse Umum ya, dan juga dari Ditkrimum Barreskrim Polri. Kita gabungan bersama-sama untuk kita lakukan beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan diambil keterangannya untuk besok sebagai bahan dari Puslapor dan juga tim penyidik melakukan olah TKP. Ini dulu awal dulu yang kita lakukan. Oke, Pak, ini sebetulnya menjadi pertanyaan Pak. Sebagai gedung pemerintahan, banyak yang bertanya-tanya Pak, bagaimana dengan sistem fire detector yang ada di dalam gedung Kejaksaan Agung? Apakah dari tim Puslapor dan juga Inavis ataupun dari tim penyidik dan juga penyelidik sudah mengecek ataupun mengetahui apakah sistem fire detectornya di gedung Kejaksaan Agung ini berfungsi secara baik begitu Pak untuk mendeteksi asap pertama kali Pak? Itulah yang saya sampaikan tadi Mbak. Yang tadi kita berupaya untuk memulai penyelidikan olah TKP, tetapi karena asap itu masih banyak, api pun masih ada, sehingga kita sepakati bersama bahwa kita akan undur besok pagi jam 9 baru kita lakukan penyelidikan. Nanti dari situlah pelan-pelan nanti tim dari Puslapor, Inavis maupun juga dari penyidik nanti akan bisa mencari apa penyebabnya, terus apa hal-hal yang lain yang memang diperlukan oleh bahan keterangan mereka. Oke. Terima kasih Pak
Kombes Pol Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News. Kita akan tunggu bagaimana nanti hasil penyelidikan dari tim gabungan Polda Metro Jaya atas penyebab kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih sekali Pak Yusri atas waktunya. Terima kasih. Dan kita akan bergabung ke konferensi pers dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan juga Keamanan Mahfud MD terkait dengan penyebab kebakaran dari gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang sudah menurut catatan untuk mengamankan itu pihak Damkar, Dinas Pemadam Kebakaran, itu menurunkan 63 unit mobil pemadam kebakaran dengan 230 personel yang diturunkan sejak tadi malam. Kemudian yang sering jadi pertanyaan juga, 25 orang tahanan itu semuanya selamat. 25 orang tahanan Kejaksaan Agung semuanya selamat. Memang tadi ada informasi dari Polri bahwa tidak ada penitipan ke kantor tahanan Polri untuk 25 orang itu. Kami pastikan bahwa mereka sekarang ditahan semuanya di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ditahan di kantor tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, itu yang perlu atau bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini agar masyarakat tenang dan tetap mengikuti dan mengawasi secara bersama-sama jalannya penanganan kasus kebakaran ini kaitannya dengan perkara-perkara itu. Silakan, pemerintah kan tidak bisa menghalang-halangi orang mencari data sendiri lalu memberikan feedback kepada pemerintah. Saya kira pemerintah menyadari betul sekarang tidak mungkin kita melakukan cara cilubah, cara bersembunyi-sembunyi, menyembunyikan sesuatu dan menonjolkan sesuatu yang lain. Itu sudah tidak mungkin pemerintah melakukan itu. Dan itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait penyebab kebakaran dari kantor Kejaksaan Agung. Saya akan memberikan headline bahwa tadi Menko Polhukam mengatakan bahwa 25 tahanan Kejaksaan Agung selamat dan saat ini posisinya ditahan di kantor tahanan Kejari Jakarta Selatan dan diminta agar masyarakat tetap tenang dan pemerintah tidak menyembunyikan sesuatu dan tetap akan mencari penyebab utama kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Dan CNN Indonesia Prime News segera kembali dengan dialog dengan para narasumber nantinya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan Zoom. Ada Pak Jazilul Fawait, anggota Komisi Hukum atau Komisi 3 fraksi PKB DPR RI. Selamat malam, Gus Jazil. Selamat malam Mbak Nana, selamat malam Pak Rasman dan seluruh narsum. Siap, selamat malam Bang Jazilul. Selalu terhindar dari corona. Oke, dan ada juga Bang Rasman Arif Nasution, pengacara. Selamat malam Bang Rasman. Malam. Dan kami masih menunggu bergabungnya Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Hari Setiono juga melalui sambungan Zoom. Saya mau langsung ke Bang Rasman terlebih dahulu. Bang Rasman, di beberapa media kami baca Anda mencurigai adanya penyebab kebakaran itu sengaja untuk menghilangkan barang bukti kasus asuransi Jiwasraya dan juga pelarian Joko Chandra. Dari mana asal dugaan tudingan itu Bang Rasman? Begini Mbak, jadi saya ini dengan Pak Jazilul ini kan satu tim. Kita ini tim pemenangan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Kebetulan saya ditunjuk salah satu juru bicara. Kita memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa bagaimana Pak Jokowi itu 5 tahun kepemimpinan beliau dan 5 tahun ke depan. Terkait dengan aspek penegakan hukum, Pak Jokowi itu luar biasa concern bagaimana penegakan hukum itu berjalan. Nah, tetapi kita selalu menemukan ada saja pembantu-pembantu beliau yang tidak signifikan. Kalau ibarat lari 100 km per jam,
itu pembantunya hanya 60 km per jam, jadi nggak bisa ngikut gitu. Tapi itu pun selalu dipacu oleh Pak Jokowi agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik. Nah, tadi malam saya secara kasat mata menyaksikan bagaimana gedung Kejaksaan Agung itu terbakar, dan patut saya punya teman-teman akademisi, pengacara, bahkan orang yang hidup di dunia lapangan menyaksikan bagaimana gedung Kejaksaan Agung itu terbakar secara tidak wajar. Oke. Dan saya patut menduga gedung itu sengaja dibakar yang terkait dengan dua kasus besar yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, yaitu kasus Joko Chandra dan Jiwasraya. Tapi secara spesifik, saya mencurigai bahwa kasus Joko Chandra ini terkait dengan Jaksa Pinangki, erat kaitannya dengan atasan-atasan yang ada di atasnya yang diduga patut bermain dalam kaitan kasus Joko Chandra. Kesana arahnya, Mbak. Oke, saya mau langsung menyapa Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Hari Setiono. Pak Hari, saat malam. Anda sudah mendengar suara saya? Ya, selamat malam, Mbak. Oke, Pak Hari, langsung saja tadi Bang Rasman Arief Nasution melontarkan dugaan yang cukup menarik bahwa gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar karena ini ada kaitannya dengan kasus Joko Chandra dan mantan jaksa Pinangki. Bagaimana tanggapan dari Kejaksaan Agung, Pak Hari? Ya, Pak Rasman, Assalamualaikum. Salam, Pak Hari. Selamat malam juga, Pak Rasman. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Rasman, saya mau bertanya dulu nih. Pak Rasman sudah pernah ke gedung utama belum ya? Wah, saya sudah pernah, Pak. Kenapa? Saya ke Jampitsu sudah pernah, ke gedung utama sudah pernah. Jadi saya juga mengkritisi pernyataan Bapak tadi malam. Seolah-olah Bapak mengatakan kasus semua berkas aman. Dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa sebentar, Bang berkas Rasman. itu dari gedung A ke gedung B itu akan aman, gitu loh, Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu, saya sejak menangani kasus Udat Kristono tahun 2014 Transjakarta, saya sudah bolak-balik masuk ke Kejaksaan Agung. Jadi saya tahu Kejaksaan Agung itu, Pak. Oke, kita beri kesempatan ke Pak Hari. Silakan Pak Hari. Sudah, Pak Rasman ya. Jadi begini, perlu saya jelaskan. Biar tidak menimbulkan spekulasi macam-macam. Gedung utama yang terbakar itu adalah gedung yang tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara, dalam arti tidak menyimpan berkas perkara, baik itu tindak pidana khusus maupun tindak pidana umum. Gedung utama itu ditempati oleh unsur pimpinan untuk lantai 2, yaitu Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. Kemudian lantai 3, 4 itu Jaksa Agung Muda Intelijen. Kemudian lantai 5 dan 6 adalah Jaksa Agung Muda Pembinaan beserta staf yang ada di gedung itu. Jadi kalau dikaitkan dengan penanganan perkara, saya kira tidak ada kaitannya. Karena berkas tidak ada di situ. Berkas itu saya jamin sampai dengan sekarang 100% aman untuk perkara tindak pidana korupsi itu ada di gedung Bundar. Tadi Pak Rasman juga cerita sudah pernah ke gedung Bundar yang jaraknya cukup jauh. Oke. Ya, saya kira itu. Ya, Pak Hari, tapi tadi Anda mengatakan bahwa di lantai 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Seperti kita tahu bahwa lantai 5 yang ikut terbakar, di situ ada ruangan mantan Jaksa Pinangki. Apakah dokumen dari mantan Jaksa Pinangki ini juga tidak ikut terbakar? Benar. Begini, ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan kepegawaian, bahwa setelah PSM itu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dicopot jabatan struktural atau pembebas tugasan jabatan struktural, maka sejak saat itu yang bersangkutan sudah tidak bertempat di situ. Kemudian setelah ditangkap dan ditahan pada tanggal 11, maka besoknya langsung diberhentikan sementara kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah tidak ada lagi, dia tidak menempati di ruangan itu. Yang bersangkutan kan sudah ditahan. Oke, saya mau tanya ke Pak Jazilul Fawait sebagai mitra kerja dari Kejaksaan Agung. Pak Jazilul, Anda percaya ataupun
curiga juga seperti Bang Rasman bahwa memang ada faktor kesengajaan dari pembakaran gedung Kejaksaan Agung ini atau seperti apa, Pak Jazilul? Ya, selamat malam Pak Hari, Pak Rasman. Rasman ini teman saya yang selalu meledak-ledak ini. Siap, siap, Bos. Wajar menurut saya, spekulasi apapun dari masyarakat itu bisa berkembang. Justru hari ini mestinya mempercepat untuk mengetahui apa penyebabnya. Yang kedua, dan siapa yang bertanggung jawab. Karena setiap gedung itu ada penanggung jawabnya. Betul. Nah, ada alurnya, alur pengamanan gedung, alur perawatan, dan saya yakin Kejaksaan Agung sebagai mitra saya ini memiliki kecanggihan dalam merawat dan menjaga gedungnya. Tetapi peristiwa kebakaran yang semalam itu memang hampir di luar nalar. Tapi kata Pak Hari ini musibah. Memang musibah seringkali di luar nalar seperti corona ini. Tetapi kalau kebakaran sebuah gedung dikatakan sebagai musibah murni dari Allah, katakanlah dari Tuhan, tanpa ada kecerobohan atau cara memelihara gedung, saya yakin tidak benar sepenuhnya. Makanya menurut saya apa yang disampaikan oleh Pak Rasman dan juga Pak Hari tadi bisa terjawab dengan mempercepat, membuka dari Pusrasol tadi Pak Yusri, mempercepat dan secara terbuka melihat, mengungkap alur penyebabnya. Dan sekarang kalau menurut saya dari pihak Kejaksaan Agung juga mulai memproses siapa yang bertanggung jawab terhadap keamanan sebuah gedung. Nah, yang kedua terkait penanganan perkara. Menurut saya kejadian ini kalau ternyata dalam penanganan perkaranya kemudian terjadi pelambatan atau terjadi dalam tanda kutip tidak bisa dituntaskan secara terbuka, maka akan semakin membuktikan apa yang disebut oleh Pak Rasman tadi. Bahwa kebakaran ini bisa jadi menjadi kebakaran yang terencana. Nah, ini nggak boleh terjadi. Dan saya yakin mitra saya Kejaksaan Agung sampai hari ini memiliki independensi, memiliki komitmen untuk penegakan hukum. Jika Kejaksaan Agung tidak memiliki komitmen itu, maka runtuhlah kepercayaan publik kepada pemerintahan hari ini. Jadi Pak Rasman, tugas kita memberikan kepercayaan kepada Kejaksaan Agung. Tampaknya ada kendala komunikasi dengan audio dari Pak Jazilul. Saya berikan kesempatan ke Pak Hari. Pak Hari, saya ulangi tadi Pak Jazilul mengatakan bahwa peristiwa kebakaran ini di luar nalar. Selain Pak Jazilul, sebetulnya tadi Bang Rasman juga sudah mengatakan bahwa gedung Kejaksaan Agung sengaja dibakar dan ICW, teman-teman dari ICW juga curiga kebakaran ini terkait dengan Jaksa Pinangki. Untuk membuktikannya, ini adalah saatnya bagi Kejaksaan Agung untuk mempercepat alur penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab atas penanganan gedung. Bagaimana jawaban dari Kejaksaan Agung, Pak Hari? Jadi saya kira begini Mbak ya, praduga, kemudian spekulasi, yang tidak didasari dengan bukti itu kan menjadi fitnah ya. Jadi mari kita serahkan kepada aparat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah kepolisian, untuk menyelidiki penyebab kebakaran. Jadi saya rasa terlalu dini kalau sekarang sudah menilai penyebabnya ini itu. Sementara ahlinya saja belum bekerja. Nah oleh karena itu, marilah kita sebagai bangsa. Saya yakin kita semua, kami terutama, gedung itu adalah ikon kami. Kami sedih dengan terjadinya kebakaran ini. Lebih sedih lagi kalau sudah ada cerita-cerita yang demikian tanpa dilalui mekanisme penyelidikan, penyidikan yang dilakukan oleh aparat pemenang. Aparat yang berwenang. Jadi gini, tolong mari kita
berpikir positif, jangan berspekulasi. Kita percayakan kepada aparat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah kepolisian, untuk menyidik apa sebenarnya penyebab atas terjadinya kebakaran ini. Saya ralat Mbak ya, bukan dibakar ya, mohon maaf ya, kalau dibakar ini kan konotasinya ada orangnya nih. Ya, saya luruskan. Saya pikir ini kebakaran. Saya komentar dulu deh. Komentar dulu nih. Ya, silakan Bang Rasman. Jadi, Pak Ari, Anda sebagai Kapuspen, kok sekarang mengatakan jangan buru-buru? Tadi malam, gedung belum selesai penanganannya, 12 jam gedung itu terbakar, Anda langsung mengatakan bahwa semua berkas aman. Sementara, sekarang kita tahu bahwa Jaksa Pinangki ada di ruangan itu. Ada menempati salah satu ruangan dari gedung utama itu. Anda mengatakan telah dihukum. Dihukum yang mana? Sekarang saya kasih perbandingan. Apakah 27 kali berangkatnya saudara Pinangki ke Kuala Lumpur menurut data Boyman Saiman dari Maki? Apakah itu atasannya Pinangki tidak tahu? Apakah tidak ada dilakukan proses penyelidikan ke sana? Kok kepolisian bisa menemukan 1 bintang dan bintang 2 terlibat? Kok kejaksaan berhenti pada Pinangki? Itu satu pertanyaan serius. Yang kedua, kenapa tidak dijelaskan kepada publik bahwa progres dari penanganan Pinangki ini apa? Kalau dia menerima 7 miliar, patut diduga atasannya juga menerima akan puluhan miliar. Kenapa tidak dijelaskan kepada publik? Saya nggak melihat ada konferensi pers dari Jaksa Agung. Anda terus yang menyatakan itu bahwa seolah-olah tidak ada satu berkas pun yang terbakar. Apakah Anda tahu bahwa dari gedung 1 ke gedung 2 dipindahkan berkas itu akan aman? Tadi Pak Zazilul Pawais, sahabat saya, mengatakan bahwa ada perawatan gedung setiap tahun. Apakah perawatan gedung itu tidak dilakukan? Saya setuju dengan Pak Zazilul. Kita tidak menuduh yang lain-lain. Jadi Anda yang berspekulasi, bukan kami. Kami ini mendukung pemerintah, Pak. Anda yang duduk dapat jabatan di sana. Kita berkuar-kuar membantu Jokowi Ma'ruf. Kita dibeli. Tahan dulu Bang Rasman. Tahan dulu Bang Rasman. Tapi Anda duduk di kursi yang empuk. Tapi Anda bicara terlalu dini. Tahan dulu Bang Rasman. Saya beri kesempatan kepada Pak Jazilul Fawait. Pak Jazilul Fawait, sebagai mitra kerja dari Kejaksaan Agung, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rasman, terlalu cepat Kejaksaan Agung mengambil kesimpulan bahwa semua berkas perkara ini aman. Jadi pemadaman api belum selesai dilakukan, tapi Kejaksaan Agung sudah mengambil kesimpulan bahwa semua berkas perkara aman. Terlalu cepatkah kemudian kesimpulan itu diambil, Pak Jazilul? Ya tentu sebagai mitra kami harus percaya sebelum terbukti bahwa itu memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Cuman hari ini menurut saya belum bicara jauh ke sana. Lebih pastikan dulu siapa yang bertanggung jawab terhadap kebakaran yang ada. Kan ini organisasi dan ini juga menjadi warning kepada gedung-gedung pemerintah yang lain. Tadi dari Kementerian Keuangan memang disampaikan gedung Kejaksaan Agung itu juga tidak ada asuransinya. Nah, makanya yang membangun harus APBN lagi. Yang kedua terkait dengan sistem penjagaan gedung, juga keamanan dari setiap bencana, apalagi kebakaran, kan mestinya sudah ada. Karena setahu saya, setiap gedung itu harus memenuhi yang disebut dengan norma K3 ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Dan untung ini kejadiannya di hari libur, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Bayangkan kalau ini terjadi pada hari jam sibuk. Nah, dan alhamdulillah yang dibahas ini baru bekas saja karena tidak orang-orang meninggal gitu. Tetapi kita perlu sebagai mitra saya patut untuk bertanya sebenarnya sistem keamanan, penjagaan gedung, perawatan, maintenance, apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang tentu kami dari Komisi 3 akan memberikan support, gitu. Dan kami terus terang akan mensupport kepada Kejaksaan Agung sebagai mitra dari apa yang disebut oleh Pak Rasman tadi. Jangan juga kemudian spekulasi-spekulasi itu
kemudian tidak dijawab dengan bukti-bukti. Ya. Akhirnya saling menyalahkan. Menurut saya Pak Rasman tadi tidak bermaksud untuk menyalahkan Kejaksaan Agung, tetapi Pak Rasman ingin menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung harus memiliki komitmen dan langkah-langkah yang pasti terhadap setiap penanganan perkara. Tetapi malam ini menurut saya kita harus tahu dulu siapa yang bertanggung jawab. Oke, kita akan tanya ke Pak Hari. Pak Hari, mengacu tadi yang disampaikan oleh Pak Jazilul soal sistem keamanan dan juga sistem pengaman dari gedung Kejaksaan Agung, apakah kemudian fire detector, kemudian hidran yang ada di sekitar lokasi gedung, terutama fire detector di dalam gedung Kejaksaan Agung yang terbakar itu apakah sudah berfungsi dengan maksimal, pengecekan sudah dilakukan? Karena ini dalam waktu cepat kemudian terbakar, kalau fire detectornya ini kemudian menyala, itu sebetulnya bisa dicegah begitu Pak, tidak kemudian melalap semuanya, Pak Hari. Ya, kembali lagi, mari kita hormati penyebab dari terjadinya kebakaran ini masih sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian. Okay. Marilah kita sabar, kita tunggu. Nah, nanti laboratorium forensik, pemeriksaan saksi dan lain sebagainya, barulah kita mengetahui kira-kira penyebab dari kebakaran itu seperti apa. Oke, Pak Hari, tapi maintenance dilakukan tidak? Maintenance berkala selalu dilakukan kah? Pemerintah. Pak Hari? Cuma beliau duduk di Senayan, saya tetap jadi lawyernya. Sebentar Bang Rasman, sebentar Bang Rahman. Bang Rasman saya beri kesempatan, karena Bang Rasman. Secepatnya. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita karena tidak ada yang bisa di stop, karena pemirsa tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan di sini. Saya akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 3 orang narasumber yang bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Pak Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Kemudian melalui sambungan Zoom ada Pak Jazilul Fawait, anggota Komisi 3, fraksi PKB DPR RI, dan ada Bang Rasman Nasution, pengacara. Saya akan beri kesempatan ke Bang Rasman, tapi nanti ya Bang Rasman, tunggu dulu. Saya mau bertanya dengan Pak Hari. Pak Hari, apakah maintenance secara berkala terhadap gedung Kejaksaan Agung yang terbakar itu kemudian selalu dilakukan? Pemeliharaan gedungnya seperti apa Pak Hari? Ya, sepanjang yang saya ketahui, gedung itu masuk di dalam cagar budaya. Oke. Nah, perawatan terhadap gedung itu ada mekanisme yang mengaturnya. Sepengetahuan saya adalah sudah diatur di dalam peraturan daerah. Dan gedung ini ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya oleh Gubernur DKI Jaya. Oleh karena itu pemeliharaan, kemudian bagaimana SOP-nya dan lain sebagainya tentu sudah ada aturannya. Oke. Sehingga saya kira apa yang terjadi itu sudah melalui SOP yang sudah ada. Perlu disampaikan juga bahwa kejadian ini adalah pada saat liburan, artinya hari Kamis kita memperingati 1 Muharram, kemudian Jumat cuti bersama, dan kejadian hari Sabtu. Oke. Saya kira itu ya. Oke, berarti nanti kita tunggu ya. Ya, saya kira itulah, kita hormatilah aparat yang berwenang ya. Anda kok jadi nggak nyambung jadi Kapuspen gimana sih? Oke, tunggu dulu Bang Rasman. Nggak bisa jawab pertanyaan kita. Oke, tunggu dulu Bang Rasman. Pak Hari, tadi Anda mengatakan bahwa semua dokumen dan juga berkas perkara itu aman karena tidak ada di dalam gedung yang terbakar. Tapi bagaimana memastikan bahwa proses penanganan perkara, terutama terhadap mantan Jaksa Pinangki ini tidak terganggu? Itu pertanyaan yang ada di benak masyarakat dan juga pertanyaannya Bang Rasman tadi. Saya tanyakan ke Pak Hari. Iya, saya pikir Bang Rasman ngerti lah apa sih yang namanya berkas perkara ya. Berkas perkara itu disimpan di mana? Tentu disimpan di bidang teknis yang menangani perkara itu. Ada di mana di kejaksaan? Kalau perkara korupsi ada di gedung Bundar atau di gedung tindak pidana khusus yang jaraknya cukup jauh dari gedung utama. Untuk perkara tindak pidana umum itu ada di gedung Jampidum yang jaraknya juga cukup jauh. Sedangkan sekali lagi di gedung utama ini
itu tidak ada kaitannya dengan berkas perkara. Jadi tolong masyarakat bahwa gedung utama ini tidak ada kaitannya dengan penanganan berkas perkara. Saya menghormati pendapat masyarakat dan lain sebagainya, tapi kan juga harus menerima juga dong penjelasan dari kami. Kita saling menghormati lah. Oke, Bang Rasman silahkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hari, dijamin bahwa tidak ada berkas penanganan perkara yang ikut terbakar di dalam gedung yang terbakar ini, sehingga itu tidak akan mengganggu ataupun menghambat proses penanganan perkara. Anda meyakini itu? Saya jujur saja saya tidak meyakini. Karena begini, bahwa Jaksa Pinangki saja yang jabatannya begitu rendah, pengawasannya oleh Jampitsus, oleh Jamwas itu tidak berjalan. Kalau berkas dipindahkan dari gedung 1 ke gedung 2, siapa yang tahu, Mbak? Karena dia sama-sama dalam kawasan Kejaksaan Agung. Nah, pernyataan dari Pak Ari tadi sebagai Kapuspen mengatakan berkas disimpan di gedung Bundar dan artinya di Jampitsus. Nah, saya ingin katakan, ini bola liar lagi. Besok orang akan target lagi yang namanya gedung Bundar gitu. Maka saya katakan kemarin di statement saya beberapa media, seharusnya kalau kasus-kasus besar itu silent operation. Silent operation, ada yang bisa dipublish tentang progress reportnya kepada masyarakat, ada yang tidak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Kejaksaan Agung sepertinya berhenti pada penanganan Jaksa Pinangki. Padahal Jaksa Pinangki itu 9 sampai 27 kali ke Kuala Lumpur bertemu dengan Joko Chandra. Kok tidak ada diusut atasan dari Jaksa Pinangki? Sementara di Bareskrim, itu Kabareskrim dan Kapolrinya mengusut bintang 1 dan bintang 2. Nah, kenapa? Jadi muncul pertanyaan, tiba-tiba Kejaksaan Agung terbakar. Dalam pengertian, muncul dugaan kita ini dibakar. Yang kedua, Jiwasraya. Itu juga sedang penanganan yang serius. Belum ada perkembangan yang serius. Nah, ada juga pernyataan dari Kejaksaan Agung tadi yang saya lihat di media, berbeda. Ada di situ berkas yang sebagiannya data pendamping, menurut Jaksa Agung ada disimpan di gedung utama, ada juga di Jampitsus. Jadi ini ngawur gitu. Ada penjelasan tidak komprehensif. Makanya saya katakan, kalau memang penyidik dan atau gedung Bundar atau gedung utama, jaksa-jaksa kita tidak mampu menegakkan hukum, ambil alih saja oleh Presiden. Karena kita ini menginginkan pemerintahan ini berjalan sesuai dengan iramanya dari penegakan hukum yang benar. Nah, jadi saya berharap kalau ini memang ingin cepat diketahui, nah segera Kapolri memerintahkan Kapolda untuk mengusut agar diketahui bahwa pertama, sampai mana progress report dari Jiwasraya, sampai mana penanganan Jaksa Pinangki, dan bagaimana dengan kasus Joko Chandra. Saya kira ini perlu ditegaskan dengan jelas. Sehingga Pak Mahfud pun sebagai Menko Polhukam tidak berbicara berdasarkan data yang tidak valid. Kalau kita ini akan mencontoh, melihat, masyarakat akan melihat seperti apa perkembangan penegakan hukum di Indonesia. Ini menampar wajah Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang kita sesalkan, Mbak. Bang Rasman, artinya Anda berkesimpulan bahwa kebakaran yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung ini memang berkaitan dengan penanganan kasus-kasus korupsi besar yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung? Saya meyakini seperti itu, walaupun dalam aspek presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Seperti yang dikatakan Pak Zazilul Fawait, sahabat saya tadi. Tidak ada penjelasan dari Pak Hari. Bagaimana dengan penanganan pengamanan? Kan ada perawatan rutin. Janganlah beralasan dengan ini masalah sudah cagar budaya. Jadi kalau cagar budaya, jangan dipakai dong gedungnya kalau itu cagar budaya. Jadikan museum, gitu loh. Pak Jazilul. Ini berbahaya lagi keterangan dia nih. Pak Jazilul, kalau menurut Bang Rasman tadi beliau meyakini bahwa dengan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung akan menghambat penanganan kasus-kasus korupsi yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Bagaimana Anda sebagai mitra kerja Kejaksaan Agung melihatnya? Anda juga meyakini hal yang sama, ini akan terhambat dengan alasan gedungnya kebakaran? Jadi, Mbak Nana, Kejaksaan Agung sudah memiliki komitmen untuk mempercepat kasus-kasus yang menyita perhatian publik terkait Joko Chandra dan Jiwasraya. Tetapi di tengah-tengah Kejaksaan Agung fokus, tiba-tiba gedung terbakar. Nah, tentu langkah Kejaksaan Agung, urusan, saya setuju, urusan soal terbakar
bolehlah kita menunggu hasil dari Puslapor, dari Mabes atau dari Polda, sehingga ditemukan apa penyebabnya dan siapa pelakunya. Tetapi saya setuju dengan Pak Rasman tadi, kebakaran ini jangan juga menjadi alasan yang menghambat Kejaksaan Agung untuk segera memproses. Nah, soal berkasnya di mana, saya pun tidak mau tahu. Yang jelas publik ini menunggu kasus-kasus yang menyita fokus publik ini segera bisa diselesaikan. Nah, dan ini kalau perlu Kejaksaan Agung menyampaikan target waktunya selesainya perkara gitu. Nah, kalau kemudian di kemudian hari ternyata kebakaran ini dijadikan alasan yang kemudian tidak bisa mempercepat proses, saya khawatir muncul dugaan-dugaan itu aja. Nah, sebenarnya kalau saya secara pribadi saya mensupport komitmen Kejaksaan Agung untuk menuntaskan semua perkaranya. Meskipun ini tidak mudah, apalagi setelah ada kebakaran. Nah, setelah ada kebakaran ini seperti apa komitmennya? Berubah atau tidak? Soal berkas, Pak Rasman menurut saya tidak terlalu penting mau di mana berkasnya. Komitmen. Oke, mau tanya langsung ke Pak Hari. Pak Hari, urusan kebakaran menunggu hasil penyelidikan polisi itu tidak apa-apa kalau menurut Pak Jazilul tadi. Tapi kebakaran jangan menjadi alasan karena publik menunggu dan harusnya Kejaksaan Agung memberikan target waktu atas penyelesaian penanganan perkara-perkara korupsi yang di tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Karena kalau kemudian kebakaran menjadi alasan, itu akan memunculkan spekulasi dan juga kecurigaan publik terhadap penyebab kebakaran dari gedung Korps Adiaksa. Jawaban Pak Hari, jaminan dari Kejaksaan Agung seperti apa Pak Hari? Kan sudah saya sampaikan di depan, tidak ada masalah dengan kebakaran itu terkait dengan penanganan perkara. Gedungnya berbeda, ya kan? Pimpinan unit untuk Jampitsusnya berbeda. Nah, kami on the track, bukan masalah target, tapi alat bukti yang bicara. Ya kan, kalau target itu penahanan, dibatasi waktu penahanan, tetapi alat bukti yang bicara. Untuk menghukum seseorang kan kita semua tahu bahwa minimal 2 alat bukti. Ditambah lagi kalau di pengadilan, ditambah 1 keyakinan hakim. Jadi, mohon dukungan, mari kawal kami, kritisi kami. Kami sedang on the track untuk menyelesaikan perkara itu. Saya menghormati pendapat Bang Rasman, saya menghormati pendapat Bapak-Bapak sekalian. Tetapi kami juga menjelaskan sesuai dengan apa adanya. Kami boleh juga kan menolak pendapat, namanya juga pendapat. Tapi itulah yang bisa kami jelaskan. Silahkan berbeda pendapat, kita saling menghormati. Pak Hari, apakah kemudian akan ada dibentuk tim khusus begitu untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran gedung Kejaksaan Agung? Saya ulangi, polisi sedang bekerja. Ya, untuk penanganan ini mari kita percayakan kepada aparat kepolisian dan mulai tadi juga sudah bekerja. Tetapi karena apinya belum bisa dipadamkan, tim Inavis ada kekhawatiran masih dalam proses pembasahan atau penyiraman. Sementara siang tadi juga sudah dilakukan polis lain. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dengan aparat yang berwenang, kepada siapa lagi gitu, Mbak? Pak Hari, ini ada saran dari teman-teman dari Komisi Kejaksaan, Ketua Komisi Kejaksaan Pak Barita Simanjuntak mengatakan bahwa Kejagung segera melakukan emergency planning untuk recovery data kepegawaian dan juga SDM. Karena dikhawatirkan apakah kemudian Kejaksaan Agung memiliki backup data, Pak? Karena ini berkaitan dengan promosi ataupun kenaikan pangkat dari para pegawai di Kejaksaan Agung, Pak. Ya, sepanjang yang kami ketahui, kemarin juga penjelasan Pak Jambin bahwa kita punya backup data terhadap itu. Kita mempunyai data pegawai tidak hanya di Kejaksaan Agung, saya kira di Kejaksaan Tinggi juga punya, kemudian di bidang-bidang juga punya. Oleh karena itu, betul dengan adanya musibah kebakaran ini pasti adalah berkas ataupun dokumen-dokumen yang terbakar. Tetapi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik. Oleh karena itu saya sangat menghormati apabila saran-saran yang disampaikan seperti tadi
untuk membangun ke depan yang lebih baik. Saya kira itu, Mbak. Oke, itu jaminan dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Pak Haris Setiono mengatakan bahwa apa yang terjadi ini tidak akan mengganggu dari penanganan perkara yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung, dan tadi Kejaksaan Agung meminta agar masyarakat kemudian menunggu hasil resmi dari penyelidikan aparat kepolisian dan jangan ada spekulasi. Tapi saya mau tanya pertanyaan terakhir kepada Pak Jazilul Fawait sebagai mitra kerja Komisi 3. Mitra kerja, apa sarannya kemudian kepada Kejaksaan Agung, Pak? Singkat saja, karena waktu kita pendek. Tentu Kejaksaan Agung tidak boleh kendor dan kami akan terus mendukung. Nah, dan saya juga ikut turut prihatin karena kebakaran juga mengenai ruang Jaksa Agung dan para Jaksa Agung muda. Oke. Nah, tentu besok kan hari Senin. Ya. Tentu para beliau ini mestinya muncul ke publik untuk sedang bekerja begitu. Dan nggak tahu di mana tempat kerjanya. Dan saya selaku mitra Komisi 3 berharap seluruh jajaran Kejaksaan Agung tetap memiliki komitmen yang kuat untuk memproses semua kasus-kasus yang sedang ditangani. Oke. Tidak boleh mundur dan tidak boleh juga menjadikan alasan kebakaran ini berhentinya atau tersendatnya proses yang ada sesuai dengan komitmen yang disampaikan oleh Pak Hari tadi. Oke, terima kasih Pak Jazilul. Terakhir Bang Rasman, singkat saja masukannya dan juga sarannya, dukungannya mungkin supportnya kepada Kejaksaan Agung yang sedang terkena musibah. Iya. Pertama tentu kita prihatin ya dengan kejadian terbakarnya gedung ini. Tetapi beberapa aspek yang disampaikan oleh Pak Jazilul tadi itu juga harus dijelaskan kepada publik bahwa ada penanganan yang seharusnya secara berkala ada perawatan itu. Apa penyebabnya? Kan begitu. Ya. Yang kedua, kalau sudah terjadi seperti ini, itu harus diberitahu. Misalnya ya, mitra kerja dari Kejaksaan Agung itu kan Komisi 3. Seluruh berkas yang terkait dengan Joko Chandra dibawa ke DPR RI Komisi 3 atau Komisi 3 diundang ke Kejaksaan Agung, diperlihatkan ini berkas Joko Chandra, ini berkas Jiwasraya. Baru nanti rakyat akan percaya bahwa ini sedang berjalan. Yang kedua, terkait dengan Jaksa Pinangki, saya kok tidak yakin hanya Pinangki ini berdiri sendiri. Menurut saya, kalau memang tidak ada orang lain di luar Pinangki, tolong Jaksa Agung berbicara kepada publik bahwa kami telah telusuri bahwa Jaksa Pinangki ternyata berdiri sendiri. Kalau tidak, sampaikan juga ke publik. Sedang dilakukan pengusutan terhadap Jaksa Pinangki. Jadi rakyat melihat bahwa seorang Jaksa Pinangki memang dia jago bermain. Tapi kok dalam hati kecil saya menduga tidak mungkin. Nah, oleh karena itu maka perlu Jaksa Agung, Jaksa Pengawasan, Jaksa Pembinaan, Jampitsus berdiri bersama-sama bahwa penegakan hukum terkait dengan Joko Chandra dan Jiwasraya akan dilaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau tidak mereka lakukan, pertanyaan masyarakat akan muncul ke permukaan dan sebaiknya kalau itu tidak mampu, Presiden saja yang mengambil alih. Karena percuma ada lembaga penegakan hukum di negara ini seperti Jaksa Agung. Oke, terima kasih Bang Rasman. Waktu kita sudah habis. Terima kasih Bang Rasman Arif Nasution, pengacara. Terima kasih atas saran dan juga masukannya. Dan sebelumnya ada Pak Jazilul Fawait, anggota Komisi 3 fraksi PKB DPR RI. Dan ada Pak Hari Setiono, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Kita tunggu nanti bagaimana hasil penyelidikan dari penyebab kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Dan juga kami berharap dan juga masyarakat berharap bahwa dengan kebakaran yang terjadi musibah di Kejaksaan Agung ini tidak akan mengendorkan semangat teman-teman di Korps Adiaksa untuk menangani kasus-kasus korupsi besar yang saat ini masih berjalan seperti kasus asuransi Jiwasraya dan juga pelarian dari Joko Chandra yang melibatkan mantan Jaksa Pinangki. Terima kasih sekali Bapak-Bapak atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News malam hari ini.